Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas dari devotion dengan judul Beriman dan Manifesting. Apakah sama? Nats kita terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Anda pernah mendengar istilah manifesting? Istilah ini sebenarnya lahir dari gerakan spiritual yang disebut dengan gerakan zaman baru atau New Age Movement, yang ditujukan untuk mengembangkan diri secara holistik atau seutuhnya. Ide utamanya adalah manusia dapat mewujudkan apapun yang menjadi impian, harapan atau keinginannya melalui kekuatan pikiran, dengan cara memvisualisasikan harapan tersebut serta memperkatakan afirmasi positif kepada diri sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah berpikir, atau ada yang saat ini sedang berpikir, emangnya nggak boleh memvisualisasikan harapan dan memperkatakan hal-hal positif pada diri sendiri? Karena itu, mari kita pahami dengan lebih dalam lagi mengenai hal ini. Beberapa orang Kristen menganggap baik sadar ataupun tidak bahwa beriman sama dengan manifesting. Itulah mengapa ada beberapa pengkhotbah yang mencomot ayat firman tanpa mempelajari konteksnya lalu berkata, pikirkan saja apa yang baik. Atau kita kan sudah diberkati, kita sudah disembuhkan, kita pasti dapat segala yang kita doakan. Pertanyaannya, apakah yang dibentuk bahwa kita beriman atau lebih tepatnya sedang memaksa Tuhan itu sendiri? Sebab pernyataan tersebut hampir sama dengan istilah manifesting tadi yang cukup populer saat ini, dengan pengertian bahwa ternyata manusia dapat mewujudkan keinginannya melalui kekuatan pikiran, khususnya melalui pikiran positif. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata juga akar dari itu semua adalah kekhawatiran dan ketakutan manusia. Keduanya disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakmampuan kita sebagai manusia untuk mengontrol masa depan serta segala sesuatu yang akan terjadi. Padahal rasa takut, kekhawatiran, bahkan kecemasan itu sendiri adalah perasaan wajar yang seringkali muncul pada saat kita berada dalam situasi tidak pasti. Secara khusus jika itu berkaitan dengan masa depan. Tetapi kita seringkali mendengar pernyataan jangan takut, jangan khawatir, atau berpikir positif-positif aja lah, yang digunakan untuk menenangkan kita atau bahkan menyangkali keberadaan dari perasaan itu sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Petrus yang dituliskan kepada jemaat Asia Kecil yang sedang mengalami penganiayaan ini menawarkan perspektif berbeda kepada kita semua. Petrus tidak memberikan nasihat untuk jangan takut, jangan khawatir, atau bahkan berpikir positif aja, atau everything is gonna be okay. Melainkan ia mengajak jemaat di Asia Kecil, bahkan kita di masa kini, untuk hidup dalam iman yang benar kepada Allah dan datang merendahkan diri di hadapannya. Sebab tindakan ini merupakan pengakuan jujur sebenarnya di hadapan Allah, bahwa kita sebagai manusia selalu membutuhkan Dia dalam realita kehidupan. Dan pada saat yang sama, ini merupakan tindakan yang jujur pada diri sendiri, di mana kita menerima segala realita kehidupan, bahkan baik dan buruknya, supaya pada akhirnya kita benar-benar dapat menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Nah, kalau orang-orang bermanifesting yakin bahwa mereka mampu mencapai semua harapan mereka melalui kekuatan pikiran dan bantuan afirmasi positif, maka kita sebagai orang beriman kepada Kristus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam rencana dan rancangan Allah. Itulah sebabnya kita belajar untuk terus berserah kepadanya. Bapak Ibu, mari ingat bahwa kita takut akan masa depan yang belum pasti terjadi, karena kita tidak dapat mengontrolnya. Tetapi kita harus ingat juga bahwa Allah berkuasa mengontrol masa depan itu secara pasti. Untuk penerapannya dalam kehidupan iman kita, mari berhentilah berperan seperti Allah dengan menyadari kelemahan dan keterbatasan serta ketidaklayakan kita sebagai manusia. Mari bangunlah iman yang benar kepadanya dan berserah penuh kepadanya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami tidak mampu mengontrol masa depan, kami tidak mampu
untuk selalu bersandar pada diri kami sendiri. Karena itu kami mau belajar beriman kepadamu, bukan bermanifesting Tuhan. Kami mau belajar berserah penuh kepadamu dan mengikuti rencana dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mau berdoa dan menyerahkan segala pergumulan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus kiranya menyertai perjalanan iman kita semua.